Assalamualaikum Pak Dik-Dik. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bulan selamat mana Mbak malam Pak Bulan? Dik-Dik, Pak Muklis. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Sparta, Bapak Dik-Dik Saleh Sadikin, dan Saudara Restika Lestari atau Mbak Tika. Dan Mbak Bulan, terima kasih atas pertemuannya hari ini. Ini adalah bimbingan Pak Sparta yang sudah dibimbing selama berapa semester nih Mbak Tika dibimbing Pak Sparta? Terus Satu. skripsinya, Pak. Nggak Hah? terlambat Pak kada hamil. Oh, udah lama. Ya, ya. Udah Melahirkan tuh muncul, Pak. hamil ya. Ya, sudah lama dibimbing Pak Sparta, Iya, termasuk. Pak. Oke, dan hari ini akan menyajikan hasil penelitiannya tentang Bank Perkreditan Rakyat di Bank Perkreditan Rakyat Konven yang ada di Provinsi Riau. Riau Kepulauan ya. Riau ini, Riau Daratan. Gitu ya. Iya, Pak. Itu kan 2 provinsi sekarang ya. Iya, Pak. Kan ada Ya. Riau sama Kepulauan Riau. Ya, ya. Jadi di Provinsi Riau Daratan. Jadi pusatnya di Pekanbaru ya. Iya, Jadi Pak. sedangkan Mbak Tika ini bekerja di OJK di Pekanbaru gitu. Iya. Baru. Ya. Oke, silakan Mbak Tika dipresentasikan hasil penelitiannya. Jadi ini adalah pengaruh NPL, KAR Terhadap kinerja keuangan. terhadap kinerja keuangan. Kinerja keuangannya adalah ROA dari BPR Konven. Begitu ya Mbak Tika ya? Iya, benar, Pak. Oke, silakan. Terima kasih, Pak Muklis. Saya Ya. izin share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya lah kita dapat berkumpul melalui Zoom meeting hari ini. Sebelumnya saya sangat-sangat mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Sparta, dan dosen penguji saya dan dari saat seminar proposal sampai saat ini, Bapak Muklis dan Pak Dik-Dik. Baik, saya langsung mulai, yaitu penelitian saya, skripsi saya terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan BPR konvensional di Provinsi Riau pada sebelum dan masa pandemi COVID-19 periode 2018 sampai 2022. Baik, untuk koreksi seminar proposal pada tanggal 11 September 2023 sudah dikerjakan dan sudah melalui bimbingan dengan masing-masing penguji, yaitu Pak Muklis dan Pak Dik-Dik. Adapun untuk dari Pak Muklis yang direkomendasikan untuk ditambahkan pada bab 1 dan bab 2 itu terkait dengan peran penulis sebagai pengawas atau yang pengalaman pengawas. Yang selanjutnya jelaskan terkait cause effect relationship hubungan KAR ke ROA dan NPL ke ROA. Selanjutnya jelaskan secara logik hubungan LDR ke ROA dikarenakan LDR dipilih sebagai variable kontrol. Sedangkan rekomendasi perbaikan dari Pak Dik-Dik itu terkait dengan perbaiki seluruh pengertian terkait perbankan, langsung menunjuk undang-undang perbankan. Dan selanjutnya pengutipan daftar pustaka untuk disertakan Digital Object Identifier atau DOI. Baik, ini yang akan menjadi yang akan saya paparkan hari ini yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Ucapan terima kasih. Untuk yang pertama, terkait dengan latar belakang, kenapa saya mengangkat judul ini, yaitu yang pertama sekali terkait dengan pandemi COVID yang telah membawa dampak bagi perekonomian Indonesia, terutama di dunia perbankan. Peranan penting bank dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan fungsi utama untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, serta memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan. Salah satunya adalah BPR. Pada saat pandemi COVID, pemerintah mengambil langkah dengan menerbitkan POJK nomor 11 tahun 2020 tentang stimulus dampak COVID-19. Peraturan ini memberi perintah kepada perbankan agar memberikan relaksasi keringanan pada para debiturnya dengan cara memberikan penurunan suku bunga, memperpanjang jangka waktu pinjaman, pemotongan tunggakan pokok dan bunga, memberikan tambahan fasilitas pinjaman, dan atau mengkonversi kredit atau pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.
Selanjutnya, berdasarkan LPS menyampaikan dampak dari wabah virus COVID membuat banyak BPR yang berstatus gagal, sehingga sampai sekarang ini karena sehingga sampai saat ini BPR dinilai recovery rate-nya sangat rendah, dan dalam situasi seperti sekarang ini banyak yang gagal karena kegiatan bisnis tidak menguntungkan, karena banyak program pemerintah juga yang menjadi saingan BPR. Yang melatar belakangi saya yaitu untuk rata-rata KAR BPR di Riau bisa dilihat pada grafik ini. Pada saat tahun 2020 terjadi penurunan KAR dikarenakan ini adalah puncak COVID pada saat pertama kali, sehingga ini masih belum sepenuhnya direalisasikan terkait dengan stimulus COVID. Selanjutnya terkait dengan NPL bisa dilihat dari chart di bawah pada gambar. Pada tahun 2020 dan 2021 NPL terjadi peningkatan yang signifikan, sehingga peningkatan rasio NPL tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesehatan bank tergolong tidak sehat, karena dari aturan BI bahwa NPL sehat itu kurang dari 5%. Fenomenanya yaitu ketidakstabilan kinerja keuangan BPR di Riau yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti permodalan, rentabilitas, dan pandemi COVID-19. Adapun rumusan masalah, yang pertama, bagaimana pengaruh KAR terhadap kinerja keuangan BPR Konven yang ada di Provinsi Riau pada masa sebelum dan masa pandemi COVID. Yang kedua, bagaimana pengaruh NPL terhadap kinerja keuangan BPR konvensional di Riau. Yang ketiga, bagaimana pengaruh KAR dan NPL terhadap kinerja keuangan BPR Konven. Adapun tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh KAR dan NPL terhadap kinerja keuangan BPR konvensional di Riau pada sebelum dan masa pandemi COVID-19 periode 2018 sampai 2022. Selanjutnya, manfaat penelitian untuk menganalisis pengaruh KAR dan NPL terhadap kinerja keuangan BPR di Provinsi Riau pada sebelum dan masa pandemi COVID-19 periode 2018 sampai 2022. Adapun batasan masalahnya yaitu untuk variabel dependen adalah ROA, variabel independen pada penelitian ini adalah KAR dan NPL, sedangkan untuk variabel kontrol adalah size dan LDR, dan objek penelitian ini adalah 28 BPR konvensional di Provinsi Riau. Untuk tinjauan pustaka, adapun landasan teorinya yaitu agensi teori yang merupakan sebuah teori yang berkaitan dengan hubungan prinsipal dan dengan agen. Sedangkan signaling teori mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Selanjutnya terkait dengan BPR, menurut POJK 62 tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, menjelaskan BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya, kinerja keuangan. Dalam penelitian ini, rasio yang digunakan untuk menghitung profitabilitas adalah ROA, karena ROA mengukur keberhasilan manajemen dalam pemanfaatan seluruh aset yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat yang dimiliki oleh perusahaan untuk memperoleh laba. Untuk kerangka penelitian, yaitu KAR sebagai hipotesis 1, NPL sebagai hipotesis 2, sedangkan ROA menjadi hipotesis 3 atau sebagai variabel dependennya, dan variabel kontrol, size, dan LDR. Selanjutnya, terkait dengan metodologi penelitian. Objek penelitian penelitian ini membuktikan hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan BPR di Riau pada sebelum dan masa pandemi COVID dari periode 2018 dan sampai 2022. Adapun populasi dan penelitian ini adalah keseluruhan BPR konvensional di Provinsi Riau yang berjumlah 28 BPR, dan sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah BPR konvensional di Provinsi Riau yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, telah terbentuk dari tahun sebelum tahun 2018. Selanjutnya, yang terdaftar dalam statistik perbankan yang dipublikasikan dalam situs resmi OJK, dan yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan periode 2018 sampai 2022. Berikut adalah daftar 28 BPR yang berada di Provinsi Riau. Selanjutnya, untuk metode pengumpulan data, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Data panel adalah jenis data yang merupakan gabungan antara data runtun waktu atau time series dan seksi silang atau cross-section. Sumber data dari penelitian ini adalah diperoleh dari data sekunder. Sumber data yang diperoleh secara tidak langsung yang telah dipublikasikan dan bersumber dari laporan keuangan tahunan BPR konvensional
yang diperoleh melalui website bank masing-masing dan publikasi laporan keuangan yaitu website OJK, yaitu www.ojk.go.id. Data yang digunakan adalah data laporan keuangan dari tahun 2018 sampai 2022. Untuk metode analisis data, model penelitian dalam penelitian ini merupakan metode statistik yang dibantu dengan menggunakan software eFuse. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antar variabel. Kemudian akan dilanjutkan analisis data, yaitu metode statistik deskriptif, uji normalitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Baik, terkait dengan bab 4, hasil dan pembahasan, sebelum saya melanjutkan, terkait dengan gambaran umum objek penelitian, karena di sini menggunakan objek penelitiannya adalah BPR, saya akan menceritakan secara singkat sejarah BPR yang berada di Indonesia. Sejarah BPR dimulai pada masa kolonial Belanda pada abad 19 yang dibentuknya lumbung desa, bank desa, bank tani, dan bank dagang desa. Pasca kemerdekaan Indonesia didirikan beberapa jenis lembaga keuangan kecil dan lembaga keuangan di pedesaan. Tahun 1988, pemerintah mengeluarkan Pakto 88 melalui keputusan Kepres RI nomor 38 yang menjadi awal pendirian BPR baru. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 7 tentang perbankan tahun 92, BPR diberikan landasan hukum yang jelas sebagai salah satu jenis bank selain bank umum. Adapun kegiatan usaha BPR, yang pertama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, yaitu berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Selanjutnya memberikan kredit dan menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau saat ini OJK. Menempatkan dananya dalam bentuk SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. Selanjutnya, untuk analisis deskriptif, untuk yang pertama adalah ROA. Bisa terlihat dalam tabel untuk hasil menunjukkan bahwa nilai minimum sebesar minus 16, untuk ROA sebesar nilai minimumnya sebesar minus 16,30, untuk nilai maksimum 10,47, dengan rata-rata sebesar 4,64 dengan standar deviasi sebesar 3,67. Di sini dinilai perusahaan menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik yang dikarenakan untuk nilai rata-rata atau min lebih besar daripada standar deviasinya. Begitu juga dengan CAR dengan nilai minimum 10,48, maksimumnya di 142,7 dengan nilai min 43,07 dengan standar deviasi 25,73. Ini juga menunjukkan bahwa penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya juga lebih besar daripada standar deviasinya. Begitu juga dengan NPL yang menunjukkan nilai minimum 0,43, maksimum 63,6, dengan nilai minimum 13,32 dengan standar deviasi 10,27, yang mana menunjukkan penyebaran data juga baik karena nilai rata-ratanya juga untuk NPL lebih besar nilai rata-ratanya dibanding standar deviasinya. Adapun jumlah observasi pada penelitian ini adalah berjumlah 140. Selanjutnya untuk uji Chow, hasil menunjukkan bahwa profitabilitas cross-section chi-square sebesar 0,00, maka nilai probabilitas ini lebih kecil dari kriteria pengujian yang memberikan batasan chi-square sebesar 5%. Maka hasil dari uji Chow menunjukkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga penelitian ini merupakan fixed effect. Untuk uji normalitas, berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa residual dalam penelitian ini telah terdistribusi normal, karena H0 diterima probability pada hasil pengujian lebih besar daripada 5%, yaitu 0,07, dan menunjukkan data penelitian ini terdistribusi normal. Untuk uji multikolonialitas, hasil uji ini menunjukkan bahwa koefisien korelasi antara variabel independen masih berada di bawah 0,85. Nilai korelasi variabel independen tertinggi mencapai 0,50, yaitu koefisien NPL, sedangkan nilai korelasi variabel independen terendah mencapai minus 0,27, yaitu koefisien CAR, sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan modal dalam penelitian ini bebas dari masalah multikolonialitas. Selanjutnya, untuk uji heteroskedastisitas,
menunjukkan bahwa probabilitas koefisien variabel CAR 0,50, yang mana lebih besar daripada 5%. Variabel NPL sebesar 0,82 atau lebih besar daripada 5%. Seluruh variabel independen menunjukkan nilai probabilitas koefisien yang lebih besar dari nilai signifikan 5%, sehingga dapat disimpulkan H0 diterima dan HA ditolak. Dengan demikian, penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Untuk uji autokorelasi, hasil uji menunjukkan bahwa hasil Durbin-Watson-Stat itu sebesar 1,95 yang nilainya di antara 1,54 dan 2,46, yang artinya tidak terdapat masalah autokorelasi. Maka model penelitian ini bebas dari masalah autokorelasi. Untuk uji koefisien determinasi, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai adjusted R-square itu sebesar 0,92, maka dapat disimpulkan variabel-variabel bebas dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel terikat atau profitabilitas sebesar 92,73%, dan sisanya sebesar 7,27% dijelaskan oleh faktor lain di luar variabel yang diteliti. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model regresi sudah cukup baik menjelaskan variabel terikat karena berada pada tingkat di atas 50%. Sedangkan untuk uji F, dalam model penelitian ini sebesar 0,00, sehingga nilai probabilitas dari F statistik lebih kecil dari 5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa model regresi secara simultan dari variabel bebas yang terdiri dari CAR dan NPL bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan sebagai variabel terikat. Untuk hasil analisis, model di sini menggunakan regresi linear berganda yang terdiri dari 28 sampel BPR dengan periode observasi selama 5 tahun, dan data yang digunakan setiap tahunnya adalah data triwulan, sehingga terdapat 140 observasi penelitian. Untuk yang pertama, konstanta sebesar 6,74 memberikan indikasi bahwa apabila kecukupan modal, CAR dan NPL diasumsikan bernilai konstan, maka kinerja keuangan BPR di Riau pada tahun 2018 sampai 2022 akan mengalami kenaikan sebesar 6,74%. Sedangkan untuk regresi yang dimiliki variabel CAR itu sebesar 0,018, yang berarti bahwa ROA akan mengalami kenaikan sebesar 0,018 untuk setiap kenaikan 1% CAR dan dengan asumsi variabel lain bernilai konstan. Selanjutnya, untuk regresi yang dimiliki NPL itu sebesar minus 0,066, yang menunjukkan bahwa ROA akan mengalami penurunan sebesar 0,066 untuk setiap kenaikan 1% biaya operasional terhadap NPL dan dengan asumsi variabel lain juga bernilai konstan. Selanjutnya, untuk variabel control size selama periode yang diambil sebesar 0,043, yang berarti bahwa size akan mengalami kenaikan sebesar 0,04% untuk setiap kenaikan 1% ROA. Ini juga diasumsikan bahwa variabel lain bernilai konstan. Dan terakhir untuk LDR, ini sebesar 0,036, yang berarti bahwa LDR akan mengalami kenaikan sebesar 0,036 untuk setiap kenaikan 1% ROA dan dengan asumsi variabel lain bernilai juga konstan. Untuk uji hipotesis yang digunakan yaitu uji pengaruh parsial atau uji T. Berikut kesimpulan yang terdapat dari hasil uji T, yaitu yang pertama, pengaruh CAR terhadap kinerja keuangan. Diketahui bahwa variabel kecukupan modal berpengaruh ke arah positif terhadap profitabilitas. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas signifikansi CAR sebesar 0,01 atau lebih kecil daripada 5% dan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,018. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 yaitu CAR berpengaruh terhadap ROA itu diterima. Untuk pengujian hipotesis 2 yaitu pengaruh NPL terhadap kinerja keuangan. Diketahui untuk variabel tingkat efisiensi berpengaruh ke arah negatif terhadap ROA. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas signifikansi NPL sebesar 0,00 atau di bawah 5% dan memiliki nilai koefisien regresi sebesar minus 0,066. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk hipotesis ini, yaitu NPL berpengaruh terhadap ROA diterima. Untuk analisis hasil, yang pertama, kapital untuk CAR terhadap ROA, ini menunjukkan berpengaruh positif terhadap ROA. Hal ini dikarenakan semakin besar kecukupan modal atau CAR yang dimiliki suatu bank, memberikan kemudahan pada manajemen untuk menempatkan dananya ke dalam aktivitas yang menguntungkan dalam rangka meningkatkan ROA atau kinerja keuangan. Untuk penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang membuktikan bahwa kapital
yang membuktikan bahwa CAR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Kecukupan modal berpengaruh terhadap tingkat pengembalian aset, di mana semakin tinggi CAR, maka semakin tinggi pula tingkat pengembalian aset suatu bank. Untuk NPL terhadap ROA, hasil ini menunjukkan bahwa NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Semakin besar NPL, maka akan semakin besar risiko kegagalan kredit yang disalurkan, yang berpotensi menurunkan pendapatan bunga, juga menurunkan laba. Jadi, hilang kesempatan memperoleh laba dari kredit yang macet mempengaruhi proyeksi keuntungan yang direncanakan, sehingga secara langsung berpengaruh terhadap laba. Jadi, semakin tinggi NPL, maka ROA akan semakin rendah karena hilangnya kesempatan bank dalam memperoleh laba. Ini juga sejalan dengan penelitian yang sebelumnya, yaitu yang mengatakan NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Yang ketiga, CAR NPL terhadap ROA, hasil penelitian ini menunjukkan secara simultan CAR dan NPL berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Kinerja keuangan BPR yang ada di Riau, artinya jika nilai CAR tinggi dan NPL rendah, maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi kinerja keuangan, sehingga CAR dan NPL memiliki pengaruh yang positif terhadap ROA BPR yang ada di Riau. Penelitian terdahulu menunjukkan kecukupan modal dan NPL berpengaruh terhadap tingkat pengembalian aset, di mana semakin tinggi CAR, maka semakin tinggi pula tingkat pengembalian aset suatu bank. Untuk implikasi penelitiannya, peningkatan kecukupan modal bank atau CAR akan menyebabkan penurunan terhadap profitabilitas BPR konvensional yang ada di Riau pada sebelum dan masa COVID-19, periode 2018 sampai 2022. Bank perlu mempertahankan kualitas aktivanya, di mana aktiva bank yang memiliki risiko paling tinggi adalah kredit. Penyaluran kredit harus sangat terkendali karena kredit dengan kolektibilitas buruk risikonya semakin besar, sehingga ATMR juga akan semakin tinggi. Untuk yang kedua, penurunan NPL akan meningkatkan profitabilitas BPR yang ada di Riau. Dengan kata lain, semakin tinggi NPL bank, maka laba perusahaan akan menurun. Sehingga bank wajib mempertahankan kualitas kreditnya. Langkah antisipasi yang harus dilakukan untuk mencegah NPL adalah dengan meningkatkan ketelitian dalam tahap analisa kredit. Selain itu, setelah penyaluran kredit pun, analis harus memastikan bahwa kredit yang diberikan digunakan sesuai dengan peruntukannya, mengingat tingginya penyalahgunaan kredit saat ini. Selanjutnya, secara bersama-sama dan selayaknya, agar bank memperoleh profitabilitas yang optimal, perbankan wajib mengelola secara maksimal dan profesional rasio-rasio yang terdapat pada variabel-variabel independen, yaitu CAR dan NPL. Meskipun pada penelitian ini bahwa NPL tidak berpengaruh positif terhadap ROA, namun pada sisi lain, pengelolaan NPL juga harus dilakukan dengan cermat karena akan berpotensi terhadap risiko likuiditas. Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama, CAR berpengaruh positif terhadap ROA BPR konvensional di Provinsi Riau. Hal ini dikarenakan semakin besar CAR yang dimiliki suatu bank memberikan kemudahan pada manajemen untuk menempatkan dananya ke dalam aktivitas yang menguntungkan dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan. Yang kedua, NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan BPR di Riau. Artinya, semakin besar NPL, maka semakin besar risiko kegagalan kredit yang disalurkan, yang berpotensi menurunkan pendapatan bunga serta menurunkan laba. Jadi semakin tinggi NPL, maka ROA akan semakin rendah karena hilangnya kesempatan bank dalam memperoleh laba. Secara simultan, CAR dan NPL berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan BPR di Riau. Artinya, jika nilai CAR tinggi dan NPL rendah, maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi kinerja keuangan, sehingga CAR dan NPL memiliki pengaruh yang positif terhadap ROA BPR. Adapun saran yang dapat diberikan untuk BPR yang ada di Riau dan juga peneliti selanjutnya, yang pertama, bagi pihak manajemen diharapkan untuk meningkatkan kinerja perusahaannya, di mana terlihat bahwa NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Artinya, bank tersebut tidak profesional dalam pemberian kredit yang menyebabkan tingkat kredit bermasalah tinggi sehingga menurunkan ROA. Untuk itu, seharusnya bank mengurangi tingkat NPL dengan prinsip kehati-hatian yang diterapkan kepada debitur dengan menggunakan prinsip 5C, atau karakter, capacity, capital, condition, dan collateral. Yang kedua, untuk rasio seperti CAR yang tidak berpengaruh terhadap peningkatan laba, pihak manajemen lebih fokus untuk mengangkat angka rasio-rasio tersebut dapat memaksimalkan kinerja perusahaan yang pada akhirnya meningkatkan laba perusahaannya. Yang ketiga, bagi investor yang akan menanamkan modalnya, sebaiknya memperhatikan tingkat kesehatan bank, karena dengan mengetahui tingkat kesehatan bank, investor akan lebih nyaman dan menginvestasikan dananya
dan dapat meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat tentang kinerja bank tersebut. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Saya serahkan kembali kepada Pak Muklis. Ya, terima kasih, Tika. Saya persilakan Pak Dik untuk menanyakan tentang presentasi tadi dan juga tentang skripsinya, penulisan skripsinya. Silakan Pak Dik. Terima kasih Pak Muklis. Reptika, Iya, Pak. judulnya apa tadi itu? Ada dakar ya? Iya, Pak. Nah, Faktor-faktor yang mempengaruhi. cara menghitung KAR itu gimana sih? Modal, aduh, kok saya ngeblank sih? Kamu kan itunya itu kan? Iya, benar, Pak, benar. Pengawas bank loh, pengawas bank. Ini pengawas bank nih. Saya tiba-tiba ngeblank coba, Pak. Pak, saya ambil napas dulu bentar ya, Pak. Hmm. Bentar, Pak. Untuk menghitung KAR, Pak, itu rumusnya modal dibagi ATMR dikali 100%. Oke, ATMR itu apa? Aktiva tertimbang menurut resiko. Gimana tuh perhitungannya? Ada Perhitungan ATMR. persennya kan? Gimana, Pak? Ada persen-persennya di ATMR itu kan? Ada, Pak. Ada, Pak. Ya, Jadi Pak. kayak masing-masing aktivitas itu kayak misalnya kas berapa persen, untuk SBI itu berapa persen, kredit kredit konsumtif itu yang punya agunan juga berapa persen, Terus, ada persen-persenan masing-masing, Pak. oke. Terus NPL gimana NPL? NPL itu jumlah kredit yang bermasalah itu dibagi dengan total kredit dikali 100%. Perhitungannya secara rincinya gimana? Misalnya call 2, 3, 4, 5 gitu ya Pak, ditotalin itu dibagi sama Yang 2, 3, 4, 5 itu apanya? Kategorinya? kualitasnya Pak, kategori Kategorinya, kualitas oke. kreditnya. Jadi kayak call 2 kan dalam perhatian khusus, call 3 itu yang diragukan, call 4, call 2 dalam perhatian khusus, call 3 saya ngeblank Pak, 2, 2, 3, 4, 5 gitu Kurang Pak. lancar. Iya Pak, kurang lancar. Oke, sekarang dari yang tadi kamu kemukakan, sekarang demonstrasikan dengan cara pengolahan data kamu gimana nih? Kamu kan Gimana tadi Pak? kan udah 47% kan gitu ya. Datanya udah jadi tuh ya dari OJK-nya ya. Yang mana Pak? Yang di lampiran tuh datanya udah jadi ya. Oh, yang untuk rasio-rasionya Pak. Enggak yang di lampiran tuh ada KAR, ada NPL udah jadi ya. Oh, udah Pak. Jadi kalau Ya, nggak ngitung ya. Nggak ngitung ya Tika ya. Udah jadi ngitung. ngitung Udah Pak. dihitungin ya. Kalau Udah kalau dihitungin. kalau misalnya maksudnya gimana Pak yang dihitungin itu? Itu loh kan di lampiran itu kan ada tabel 1, tabel 2, tabel 3, tabel 4. Tabel 1 itu tahun 2021, Udah satu. Oh, yang bukan lampiran 2018. Pak. 18. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 kan per tahun itu, Iya, iya Pak. ya kan? Ya. Nah, itu datanya itu dihitung atau sudah diambil aja dari laporan keuangan? Bisa diambil dari laporan keuangan Pak. Kan jadi masing-masing BPR mempublikasikan laporan keuangan tahunannya tuh Pak. Kalau BPR untuk wajib mempublikasikan laporan tahunannya ke media media kabar yang ada di daerah bank tersebut berdiri. Jadi bisa didapat dari situ, bisa didapat dari misalnya minta data ke OJK pun sebenarnya juga bisa Pak. Jadi kayak punya ada rekap kinerja keuangannya sendiri gitu Pak. Jadi Bisa tidak Anda hitung dipresentasikan, sendiri bisa kan datanya karena gimana? sekian gitu. Gimana Satu Pak? bank aja. Yang di tabel itu Anda hitung sendiri atau Anda tinggal ambil aja dari laporan keuangan yang sudah ada. Itu kan Pak Didi tanyaannya. Ya. Oh, tinggal diambil Pak dari Oh, laporan diambil. keuangan tahunan yang udah ada. Yakin benar. Gimana Pak? Yakin benar. Datanya itu yakin benar. Oh, sejauh ini sih yang diolah Ya. dari laporan bulanannya Mm-mm. yang dihasilkan rasio-rasio tersebut sih Pak kan dihitung dari laporan bulanan yang mereka Iya. Udah laporkan pasti benar masing-masing. ya. Tapi kalau saudara suruh menghitung sendiri bisa atau enggak? Insya Allah bisa Pak. Bisa. Coba laporan keuangan satu aja sih aku tahu yang kamu presentasikan. Satu bank aja lah, nggak usah banyak-banyak. Yang mana Pak? Ada laporan keuangannya, kan? Ada nggak laporan keuangannya kamu punya nggak? Itu kan datanya udah jadi kan kamu ambil dari database OJK kan? Iya Pak. Nah, kalau misalkan datanya data mentah, Hmm? gimana cara ngolahnya? Kalau untuk KAR gitu Pak. Mm-mm.
Ya, Oke. saya contohin aja ya Pak ya. Oke. Kalau misalnya CAR nih Pak, Hmm. ini eh, dilihatin atau gimana Pak? Lihatin lah, share screen lah. Eh, Sebentar ya Pak, saya pilih dulu. Hmm. Kamu olah sendiri, EViews-nya semuanya. Untuk Ivius iya Pak, tapi Hmm. nggak di sini sih Pak, karena kan ini saya pakai laptop kantor, jadi nggak Hmm. bisa apa. Nggak apa-apa, semua saya tanya aja itu. Iya Pak. Hmm. Pak, ini saya melihatin laporan keuangannya ya Pak. Ya, satu banget ya, nggak usah banyak-banyak. Oke. Izin Pak, ini Ya, Ya, oke. saya nggak ya, pakai contoh yang laporan keuangan mm, dan itu ya Pak ya, boleh ya ya, Pak? ya, oke. Nah, ini kan kalau misalnya untuk perhitungan BOPO kali ya Pak ya. Ya, oke. Nah, kalau kayak BOPO kan ini beban operasional, yang ini dibagi dengan pendapatan operasionalnya Pak. Oke, terus. Ini dipersenin. Mm. Kamu teliti nggak? Nggak kan, Bopo? Jangan kamu teliti nih. Yang ATMR, ATMR gimana coba? Oh, yang TMR berarti dari Eh, dari laporan bulanan kreditnya Pak. iya, Di sini juga ada kayaknya deh. 3 bulan sekali kalau di bank ada itu. Tapi udah jadi juga angkanya. Iya Pak, jadi kalau ATMR kan itu ada Hmm. list list laporan apa? Nah, ya. Iya Pak. Oke. Terus hasil penelitiannya gimana? Sorry. Tadi saya lihat deskriptifnya deh. Deskriptifnya gimana tuh? Caranya gimana? NPL-nya gimana? Coba. Sebentar. Tampilnya, kamu tampilkan aja. Untuk yang deskriptif ya Pak ya. Ya, deskriptifnya. Yang ini Pak. Rata-ratanya berapa? Untuk rata-rata yang ROA ini 4,64, Mm-mm. CAR itu 43,07 dan NPL 13,32. Dengan rata-rata, apa yang bisa kamu katakan dengan rata-rata 4,64%? Gimana Pak? Apa yang bisa kamu simpulkan dengan data yang 4,64% ROA tuh?
Artinya apa? Jadi dari data yang saya punya, yang setelah diolah itu dari rata-rata ROA yang dari 28 BPR ini didapatkan hasilnya itu sebesar 4,64 ini Pak. Bagus nggak tuh? Secara Apa nasional. Kalau secara nasional bagus nggak? secara rasionya kalau masih positif masih bagus sih Pak. Nggak secara nasional bagus nggak tuh? Kalau 44. Karena bank tuh di bawah itu biasanya kan bank umum tuh kan. Iya Pak. Ya. Nah, kalau BPR sih emang rata-ratanya banyak di atas banyak di kondisi 3. Mm-mm. Ini 4 ini cukup tinggi sih Pak. Tinggi kan? Kalau ROA. Ya kamu cerita itunya diinin aja. Jadi si profitabilitasnya bagus ya. Terus yang karnya Kalau karnya bagus sih Pak, karena kan ini juga di atas ketentuannya itu kan juga harus di atas 12%. 12% ya. Nah, Cukup. di sini kan Oke. menunjukkan 43 nih Pak. Mm-mm. Tinggi untuk rasio modalnya. Terus kalau yang NPL, Nah, NPL ini yang cukup besar Pak, yang ini yang harus diperbaiki harusnya itu kan masalah berarti ya. Di sini berapa harusnya idealnya? ya, Rendah. harusnya ideal kan di bawah 5% Pak. Oke. Itu kamu kritisinya gimana? Yang NPL tuh di pembahasan kamu. Kalau di pembahasan sih ini fokusnya kan Hmm. ini jadinya hasilnya itu kalau terkait NPL setelah diuji hipotesis kan memang ini berpengaruh ke arah negatif terhadap Hmm. ROA Pak. Hmm. Nah sebenarnya ini yang menjadi fokus perbaikan untuk BPR yang ada di Riau karena berarti rata-rata NPL yang ada di bank konvensional yang ada di Riau berarti cukup tinggi untuk NPL-nya Pak. Kenapa tinggi? Karena ini di atas thresholdnya. Eh, Seharusnya kan ini menjadi perhatian manajemen karena harus bagaimana cara menekan menurunkan kredit bermasalah sehingga ROA juga tidak berpengaruh, tidak menurun dan ini hmm. yang akan meningkatkan kinerja keuangan bank kalau misalnya salah satunya memperbaiki NPL ini, Pak. NPL-nya oke. Terus oke ada lagi cuma hipotesis cuma dua ya. Iya, Pak, yang hasil uji T-nya ya, Pak. Oke. Itu cuma dua yang ini. Jadi yang kan berpengaruh. Karena berpengaruh ke arah positif. Artinya gimana positif tuh? Karena kan ini kalau dinilai tadi dari hasil olahnya itu si bank yang ada di Riau ini kan lumayan cukup tinggi nih Pak. Dari rata-ratanya aja juga cukup tinggi. Berarti Hmm. terhadap NPL ini sebenarnya CAR-nya ini masih masih mumpuni untuk Hmm. menutupi Oke. kesalahan-kesalahannya itulah Pak. Dari hasil penelitian ini kamu kan itu BPR seluruh Riau. Iya Pak. Oke, kamu bisa gambarkan jadi gimana kondisi BPR seluruh Riau nih setelah hasil penelitian kamu nih. Eh, Kalau dilihat secara keseluruhan sih Oh, memang oh, apa bergunanya kenapa saya mengambil penelitian ini ya akhirnya ya hmm, terlihat memang pada saat yang saya lihat pada saat COVID itu kan memang banyak yang terjadi penurunan itu yang seperti hmm, yang di satu tadi Pak. hmm, Kenapa NPL-nya mendadak menjadi tinggi gitu karena memang dari sektor ekonominya aja untuk di Riau itu perkebunan sawit terutama ya Pak ya otomatis pada saat COVID-nya itu kenapa melonjaknya NPL karena kayak tandan buah sawit juga harganya menurun itu yang membuat menurunnya kemampuan membayar para debitur yang akan berakibat fatal ke banknya yaitu peningkatan NPL sehingga jadi ROA menurun. oke. Tapi sejauh ini untuk dari CAR-nya masih lumayan tinggi gitu Pak. Hmm. Untuk BPR yang ada di Riau, Iya. kamu di abstraksikannya gimana ceritanya? Abstraknya gimana abstraknya? Nah, kamu cerita Abstraknya. nggak? Nah, jadi kamu bisa generalisir nggak kondisi BPR Riau nih? Lihat dari profitabilitasnya, dari dari NPL-nya, kamu ceritakan nggak itu? Di abstraknya ya Pak. Nggak di pembahasan skripsi kamu ada nggak? Di kesimpulannya ada nggak? Oh, ada Pak. Tadi di kesimpulan Pak. Ada di kesimpulan untuk kesimpulan dan saran untuk manajemen juga ada Pak. Coba gimana sarannya? Sebentar. Kata kamu tadi NPL-nya ya, Iya Pak. NPL, gimana sarannya? Sebentar. Pak, izin nanya kalau yang terlihat di Bapak sekarang PowerPoint atau gimana ya Pak? Ya? Ini PowerPoint. PowerPoint. Nah, Oke. nah, Nah, kalau kayak di kesimpulan ini Pak, ini kan gimana?
terlihat nih kayak masing-masing rasio baik yang independen atau independennya saya jelaskan bahwa kayak misalnya CAR memberikan kemudahan untuk manajemen untuk menempatkan dananya ke dalam aktivitas. Jadi ini yang menjadi fokus-fokus kalau untuk ke BPR-nya masing-masing gitu Pak. Dan sarannya yaitu memperbaiki apa seperti contohnya NPL-nya ini Pak, yang salah satunya menggunakan prinsip 5C pada saat pemberian Nah, itu untuk yang dua nih. Maksudnya apa tuh? Untuk rasio CAR tidak rasio seperti CAR berpengaruh. yang tidak berpengaruh terhadap peningkatan laba, pihak manajemen lebih fokus untuk mengangkat angka rasio-rasio tersebut dapat memaksimalkan kinerja perusahaan yang pada Maksudnya akhirnya. gimana? Coba jelas. Maksudnya gini Pak, sebenarnya kan kegiatannya ini kan emang terutama kalau BPR kan dalam penyaluran kredit, ya sebenarnya harus kenapa dibilang CAR, jadi misalnya punya modal tapi ya memanfaatkan dana yang ada yang diputar lagi, bagaimana caranya biar menjadi pendapatan si banknya gitu Pak. Jadi nggak jadi dana mendam aja gitu Pak. Begitu maksudnya. Yang tiga. Yang ketiga, kalau bagi investor yang akan menanamkan modalnya, sebaiknya memperhatikan TKS bank karena dengan mengetahui tingkat kesehatan baik eh, kesehatan bank, investor akan lebih nyaman. Jadi misalnya gini Pak, Bapak misalnya mau menjadi pemegang saham terhadap BPR, salah satu BPR yang ada di Riau. Nah, kalau Bapak paham kan terhadap laporan keuangan yang sudah disajikan, Bapak melihat ada tingkat kesehatan, jadi lebih meyakinkan Bapak sebagai investor apakah Bapak ingin meletakkan saham Bapak di sana atau tidak gitu. Oke, oke, oke. Keterbatasan ada? Keterbatasan Enggak. di pribadi saya sih kayak Pak. Nggak ada di penelitian kamu? Nggak ada? Oke. Enggak ada Pak. Oke. Wah, cukup Pak Muklis. Makasih Pak Ya, Muklis. terima kasih Pak Didik. eh saya mau nambah-nambahin aja ya. Boleh Pak. Ika, ini eh, yang nomor 2 ini kayaknya nggak cocok ya sama kesimpulan. Yang saran Karena ya Pak. kesimpulannya kan CAR itu jelas-jelas berpengaruh terhadap laba kan. Tadi kan dibilang yang di atas itu CAR itu berpengaruh terhadap laba karena memberikan kemudahan bagi manajemen untuk menempatkan dananya kalau modal cukup. Ya. Tapi kok di saran kok malah bilang untuk rasio CAR yang tidak berpengaruh, padahal kan dia udah jelas berpengaruh. Mungkin ini sih Pak, maksudnya yang di sini kita jelaskan kalau memang memang CAR ini kan tidak memang kan CAR berpengaruh terhadap ROA kalau misalnya dari penelitian. Cuman maksudnya dari sini CAR yang ada, maksudnya atas modal yang bank punya, bagaimana cara memaksimalkannya penggunaan penggunaan modal yang ada untuk mengembalikan. Kalau gitu kalimatnya harus diubah ini. Gimana Pak? Jadi apa yang Anda maksud nggak tercermin di kalimat ini. Oke siap Pak. Gimana Kalau Pak? di kalimat ini seolah-olah kesimpulannya mengatakan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap laba, Oh, terhadap ROA. Jadi mungkin sebelumnya apa datanya mungkin datanya berubah atau bagaimana gitu. Sebelumnya kesimpulannya CAR itu tidak berpengaruh. Ternyata berpengaruh, tapi sarannya kok belum diubah gitu. Mungkin apa mungkin begitu. enggak sih Pak. Enggak sih Nah, Pak. kalau enggak Kayaknya berarti ya ini perbaikan kalimatnya saran harus aja sih. diganti ya. Baik. Jadi pokoknya ini supaya bank BPR itu memanfaatkan modal yang dimilikinya. Itu kan? Ya, oke. Nah, kemudian saran-saran ini jangan sampai saran itu tidak terkait sama hasil. Jadi misalnya di sini investor sebaiknya memperhatikan tingkat kesehatan bank. Itu nggak ada penelitian ini juga harus begitu. Baik, Pak. Ya kan? Jadi harus saran itu harus benar-benar Anda membuat saran ini karena penelitian ini gitu. Ya, kalau menurut saya sebaiknya untuk adik kelasmu nanti kalau ada yang meneliti lebih lanjut tentang BPR dan ini sangat penting ya. Jangan tentang bank-bank umum saja yang diteliti gitu. Karena bank-bank BPR ini kan sekarang tingkat mortalitinya tinggi loh BPR ini. Ya, Pak. Ya kan, setiap hari ada beritanya BPR ditutup. Benar, Pak. Tiap hari ada berita BPR ditutup dan itu dibayar oleh LPS. Ya kan? Ya, benar, Pak. Nah, LPS itu kan mungut preminya yang banyak dari bank umum. Ya, Jadi kan sebetulnya bank umum mensubsidi BPR. Iya nggak? ya, Pak. Nah, jadi itu sebaiknya perlu anu dalam saran ya. Kalau ini
ini sarannya nggak usah penelitian pun sarannya begini ya. Kalau investor mau menanamkan modal ya perhatikan tingkat kesehatan bank, ya iyalah ya. Nah jadi misalnya penelitian selanjutnya itu difokuskan misalnya kepada apa sih yang mengakibatkan NPL BPR itu buruk gitu. Nah itu di saran Anda tambahin itu. Kan kesimpulan Anda ini udah jelas bahwa NPL berpengaruh negatif terhadap ROA. Nah saran kepada peneliti selanjutnya, lakukan penelitian kenapa sih NPL BPR itu buruk. Gitu. Nah mendingan daripada saran yang nomor 3 itu Anda ganti aja sarannya seperti itu ya. Jadi buat peneliti selanjutnya supaya melanjutkan penelitian saya ini gitu. Oh, Nah, yaitu menyelidiki lebih lanjut apa yang mengakibatkan BPR itu NPL-nya tinggi. Nah, itu penting ya, itu penting. Dan memang saya pengen tahu tuh kalau seperti itu. Kenapa sih NPL BPR itu tinggi sampai tiap hari ada berita BPR ditutup. Itu kan pasti karena NPL tinggi BPR ditutup. Nggak mungkin karena apa dia nggak mampu menghimpun DPK atau apa. Tapi penyebabnya pasti karena macetnya kredit gitu. Kenapa gitu? Apakah eh, skala ekonominya kurang besar misalnya. Ya, kalau skala ekonomi kurang besar, itu misalnya dia punya nasabah cuman katakanlah misalnya cuma 30 nasabah. Nah, itu mungkin ada 5 aja yang macet, udah habis dia gitu kan. Tapi kalau dia punya 500 nasabah, ada 5 yang macet, dia masih tenang-tenang aja gitu. Nah, itu kan karena economies of scale-nya kurang. Nah, itu mungkin regulator mungkin harus menyuruh BPR itu merger misalnya. iya Gitu benar. ya. Benar. Bisa dipahami nggak, Tika? Bisa, Pak. Ya, jadi kelihatan gitu loh dampak implikasinya penelitian ini bagi BPR, bagi Anda sendiri sebagai regulator yang mengawasi BPR gitu kan. Ya, kelihatan jelas gitu. Ini loh yang harus dilakukan oleh BPR. Dengan penelitian saya bilang begini gitu. Nah, apa sebetulnya kenapa BPR itu NPL-nya tinggi? Apa karena dia itu tidak punya orang-orang yang ahli dalam menganalisis kredit, kan? Atau dia itu terdesak walaupun ini nasabah kurang layak diberi, terpaksa harus diberi karena kalau enggak kita nggak ada income, gitu. Iya benar, Pak. Ya kan? Karena kita bersaing sama bank umum, tadi juga bersaing sama program-program pemerintah. Pemerintah itu kan banyak tuh, apalagi selama pandemi. Iya. Banyak sekali dia memberikan kredit-kredit yang bunganya sangat murah, sehingga BPR nggak bisa bersaing. Ya pengusaha dapat bantuan kredit sangat murah dari pemerintah, ada program apa itu PEN ya, pengembangan ekonomi nasional itu ada bimbingan saya dari MM itu dia menyalurkan PEN itu melalui koperasi. Melalui koperasi. Nah itu kan berarti kan menyaingi BPR kan. Nah, Iya. karena BPR tersaingi padahal kan harus hidup. Kalau nggak punya kredit nggak ada income. Akhirnya nasabah-nasabah yang tidak layak dikasih kredit juga gitu kan. Nah, terjadilah NPL gitu loh. Jadi yang harus seperti itu tuh apalagi Anda sebagai pengawas mestinya dalam kehidupan sehari-hari Anda ketemu gitu loh. Kenapa sih gitu kan? Kenapa? Anda bilang di situ ada 7 BPR Pemda. Nah, ini kenapa gitu? Apakah karena nasabah-nasabah BPR Pemda ini mungkin ekonominya sangat lemah sehingga begitu macet pun nggak tega untuk nggak tega nagihnya atau gimana gitu kan? Sehingga akhirnya cat gitu kan? Mungkin begitu loh kalau nasabah, kalau Pemda itu kan, karena kan Pemda itu juga harus menghidupkan perekonomian rakyat kecil. Itu kan kalau dia macet kadang-kadang nggak tega juga itu nutupnya gitu. Saya pernah lihat itu di Sumatera Barat itu BPD padahal. BPD di Sumatera Barat ngasih kredit kepada perusahaan peternakan ayam petelur. Nah, begitu harga pakan itu naik, harga telur turun, terus peternakannya hancur,
BPD-nya juga nggak tega itu mengeksekusi jaminan. Nggak tega, karena kalau sampai dilakukan eksekusi, nama BPD sendiri akan jatuh. Nama Bank Nagarinya itu akan jatuh, karena kok tega bener sama pengusaha lokal di daerah apa ya, Payakumbuh atau daerah mana gitu, pokoknya di Sumatera Barat itu, yang kemudian akhirnya didiemin aja sampai bertahun-tahun, ya tetap aja di neraca bank sebagai NPL gitu kan. Nah itu kan contoh seperti itu yang live gitu loh, live ya. Anda pasti ketemu masalah itu dalam pengawasan BPR sehari-hari ya. Ada masalah, misalnya masalah seperti itu. Apalagi tadi yang punya Pemda itu ada 7 dari 28. Itu berapa persen itu? Itu kan hampir 30% itu kan. Ya, Pak. 7 dari 28. Ini lumayan gede itu. Ya kan, kalau 10 dari 30 kan 30% udah. Nah, kalau seperti itu berarti kan NPL itu penyebabnya ya karena ada kehendak Pemda sendiri sebetulnya ingin menghidupkan pengusaha kecil. Nah, sehingga walaupun macet ya udahlah, biarinlah, ini kan pengusaha kecil yang berusaha kita hidupkan juga, misalnya seperti itu. Ya kan? Nah, jadi kalau Anda menyarankan coba peneliti selanjutnya teliti nih kenapa nih NPL seperti ini gitu kan. Nah, itu kan berarti tidak hanya pertimbangan ekonomis ya kan dalam memberikan kredit. Ya, apalagi BPR-nya BPR Pemda gitu kan. Nah, tapi kalau Bonapasugit saya rasa enggak lah. Nah, Bonapasugit itu berapa persen dari total aset BPR? Ini kan size Anda juga sebagai, jadikan sebagai kontrol variabel ya, Iya, Pak. size. Iya. Tapi saya nggak terlalu dengar Anda kemukakan size ini bagaimana gitu. Size kayaknya nggak ada ya di persamaan ya. Ada, Pak. Ada, signifikan juga size itu. Coba lihat ininya, regresinya tadi, uji T-nya. Yang di hasil Oh analisis. iya iya iya, itu positif kan? Size itu positif. Berarti kan kalau BPR-nya tambah gede, berarti ROA-nya tambah besar gitu kan? Iya. Nah, itu coba Anda masukkan sebagai saran gitu. Anda masukkan sebagai saran. Ini poin-poin ini Anda masukkan sebagai saran. Jadi makin besar, oh ya itu tadi kalimatnya juga Anda teliti ya. Jangan, saya dengar tadi kalau nggak salah ada yang kebalik tuh Anda bacanya. Ya, jadi coba coba kembali ke yang tadi, yang tadi, yang tadi. Ini kan artinya size itu kan 0,43 ya koefisiennya ya. Iya, Pak. 0,43 itu artinya kalau size naik satu satuan, ROA naik 0,43 satuan gitu loh. Anda tadi mengucapkannya kayaknya kebalik, coba diteliti lagi ya. Iya, oke, Pak. Coba diteliti lagi ya. Iya, itu size akan mengalami kenaikan sebesar, bukan size yang mengalami kenaikan sebesar itu. Kalau size naik satu satuan, ROA naik sebesar 0,043 satuan gitu dong. Ya, Kembali. itu kan koefisiennya size, 0,043 itu koefisiennya size. Iya, Pak. Ya, kalau koefisiennya ROA 1, kan selalu kalau persamaan itu kan Y sama dengan AX plus BX1 plus CX2 plus CX3 gitu kan. Itu kebalik tuh kalimatnya yang di poin 4 itu kebalik gitu ya. Nah, jadi dari situ bisa disimpulkan bahwa size itu berpengaruh langsung terhadap ROA. Saran Anda apa gitu? Saran Anda apa gitu? Nah, kalau nah mungkin juga bagi peneliti selanjutnya ya, bagi peneliti selanjutnya eh, mencoba melihat secara lebih dalam lagi, misalnya untuk BPR dari 28 BPR itu, untuk yang size-nya besar kayak apa, untuk size-nya menengah kayak apa, size-nya rendah kayak apa. Kalau saya duga itu ada pengaruhnya, ya karena kan size itu mempengaruhi diversifikasi portofolio kan, ya enggak? Iya, Pak. Kalau BPR asetnya paling gede berapa sih, Dika? Gimana, Pak? Asetnya paling gede berapa berapa miliar dari 28 BPD itu? Aset yang paling gede itu ada di 60-an, 60 miliar. 60 miliar, Pak. Ada 60 miliaran. Kecil banget ya, 60 Ya, miliar ya. beliau nggak terlalu yang besar banget sih, Pak. Nah, padahal di Jawa ini BPR itu ada yang sampai 1 triliun loh. Iya, benar. Kalau di Jawa besar-besar, Pak. Di bukan di Jawa, di Lampung. Ya Lampung deket Jawa sih. Nah, Itu ada yang sampai 1 triliun. Kalau di Riau masa sih terbesar cuma 60 miliar. Nah, eh, jadi kalau size itu berpengaruh ya, kalau size itu berpengaruh terhadap ROA,
itu Anda harus menyarankan bahwa ya kalau kecil-kecil ini gabung aja lah misalnya gitu kan. Gimana mau hidup kalau size-nya terlalu kecil? Size terlalu kecil itu akibatnya kan tidak bisa melakukan diversifikasi. Ya kalau namanya besar itu kan kalau di sini macet di sini untung gitu kan. Ya misalnya kredit yang ini lagi macet tapi kredit yang ini untung sehingga kan ketutup gitu ya. Nah, tapi kalau memang udah kecil ya sulit gitu ya. Nah, apalagi dari sini hasil penelitian Anda kan mengatakan bahwa size itu berpengaruh terhadap ROA. Ya, seperti itu ya. Jadi saran saya nanti kalimat-kalimatnya Anda teliti lagi tuh ya. Iya Pak. Iya, Pak. Syaratnya Anda teliti lagi kalimat-kalimatnya ada kalau ada yang kebalik seperti tadi. Di catatan saya ada sih nanti saya ini. Saya apa namanya? Saya kirim nanti catatan-catatan saya seperti ada yang kebalik tadi. Kemudian saya juga satu lagi. Ini kan di depan ada ngomong tentang COVID. Tapi begitu masuk pengolahan data Anda nggak membedakan sama sekali antara tahun COVID dengan tahun non COVID. Ya nggak? Padahal ini kan data Anda 2018, 19, 20, 21, 22 gitu kan. Iya Pak. Ya kan? Iya Pak. Nah, itu mungkin harusnya di statistik deskriptifnya Anda lihat gitu ya. Misalnya di statistik deskriptif Anda pecah jadi dua. Yang sebelum COVID bagaimana, misalnya NPL sebelum COVID gimana, terus LDR sebelum COVID gimana, terus CAR sebelum COVID gimana, itu kan? Terus setelah COVID, CAR bagaimana, terus NPL bagaimana, ROA bagaimana, gitu kan? Sehingga kelihatan gitu loh. Oh ini antara sebelum COVID sama sudah COVID ini emang beda semua datanya. Nah itu ditambahinlah di statistik deskriptif ya, supaya Anda nggak terlalu merombak apa namanya regresinya, ya. Dengar nih Tika ya. Iya Pak. Tambahin satu deskriptif statistik, ya, tambahin satu deskriptif statistik yang memisahkan antara tahun 18 19, ya kan? Anda kan 18 19 sampai 22 kan? 2019. Iya enggak? Iya, Tika. 2018 sampai 2022, Pak. 18 sampai 22 kan? Iya. Nah, jadi bikin statistik deskriptifnya itu dipecah dua. Yang 18 19 bagaimana kalau semua variabel itu, lalu 21 22 gimana semua variabel itu. Ya. Iya, Pak. Ya, Tika. Iya, Pak. Tambahin satu tabel statistik deskriptif yang memisahkan antara non COVID dengan COVID supaya nyambung sama cerita di depan. Karena di depan kan Tika banyak sekali cerita tentang COVID begini. Tapi begitu masuk bab 4 kok nggak ada nyambung COVID sama sekali, gitu kan? Ya, supaya nyambung antara depan belakang gitu loh. Ya. Ya, siapa? Nah, ditambahin aja satu statistik deskriptif aja udah bagus lah, gitu kan, kelihatan gitu. Saya duga ya NPL-nya pada melonjak, LDR-nya pada turun. Kalau Bank Umum sih LDR jelas turun lah semasa COVID. Cuman kalau BPR bagaimana? Saya juga pengen tahu tuh. Ya. Kemudian CAR-nya bagaimana gitu ya. Tuh belum ada disinggung tuh. Jadi kurang nyambung antara depan dan belakang. Ya, gitu ya, Tika ya. Ya, Pak. Oke. Dari saya cukup deh. Pak Sparta silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Muklis atas masukannya, Pak Didik juga ya. Memang kita berharap banyak terhadap statistika ini karena dia di OJK ya. Ini yang diteliti kan objek dari objek audit dia sebenarnya. Dia lebih tahu kan. Dan juga dari beberapa tadi kamu cek lagi ya. Memang ada yang tak konsisten, ada penjelasan hasil sama penjelasan analisis agak konsisten ya. Itu yang kedua. Yang ketiga itu mengenai COVID ya. Benar juga itu. Tadinya kan kita ingin dia melihat bagaimana sebelum COVID dan masa COVID ya. Tapi begitu metodologi hilang tuh. Harusnya ada dummy variable tuh, dummy variable COVID tuh. Jadi dua persamaan, satu tanpa dummy variable, dua pakai dummy variable. Tapi dan juga deskripsi statistik itu dipisahkan. Gabung sama yang ada tiga deskripsi statistiknya. Satu yang gabung, satu yang sebelum COVID, satu yang masa COVID. Statistik. Jadi tahu. Karena kalau mau lebih itu lagi pakai uji beda. Di samping regresi lagi uji bedanya. Uji beda terkait dengan NPL,
sebelum masa COVID beda nggak itu. Kemudian kalau sebelum masa COVID beda nggak, sehingga nanti gampang kita interpretasikan hasil dummy variable pengaruh tidak, backupnya di situ sebenarnya, ya. Dan juga yang berikutnya, kamu belum, keterbatasan belum diberi kan, ada keterbatasan penelitianmu apa gitu. Oh iya, ya Pak. Nah, dasar dari saran itu salah satu keterbatasan itu kuat. Kita pede keterbatasannya nggak ada. Ya nanti tingkat tambah ini Kita Pak. buru-buru karena penyakit mahasiswa itu kalau ke skripsi di tengah itu nggak mengharapkan dosen, tiba-tiba mendesak untuk Udah ujian, mepet ya Pak. mepet ujian. Jadi Udah mau 13 Maret. jadi itu jadi dosen nggak didengar gitu, pengen lulus saja, ya, karena sibuk kerja, sibuk melahirkan, jadi nggak datang-datang gitu. Jadi coba gini ya, jadi nanti aku perbaiki aja semua itu, masukin perbaiki nanti ya. Ya Pak. Ya, yang pertama saya lihat perbaikan pertama, kamu harus sampaikan di metodologi itu mengenai dummy variable itu bersama regresi kedua, satu tanpa variable, satu dengan variable. Dan di bab 4 itu harus ada statistiknya Ya dipisah, Pak. ya. Ya. Kemudian waktu interpretasi hasil dua regresi itu kamu analisis ya. Dan juga analisis hasil itu kamu kan udah dapat sennya itu. Pasti banyak, harus panjang analisis itu. Ya, harus panjang. Penyebab NPL di PPL itu tinggi kenapa gitu. Di Pamukis tadi. Ya. Apakah suku bunga tinggi sehingga potensi macet lebih tinggi. Dan PPL itu termasuk bank tidak efisien karena skala ekonomi kan tidak efisien. Ya. Dengan suku bunga kredit tinggi, tabungan tinggi, bunganya sulit dia itu bersaing dengan bank umum ya. Atau dengan BRI. BRI itu kan yang ya, BRI unit kan, unit sulit dia bersaing. Kalau BRI unit itu lebih efisien pada BPR ya. BPR enggak ya. Dan juga penguasa BPR, kalau BPR itu kinerja jelek berarti yang salah OJK itu. Kenapa OJK nggak mampu mengawasi? Ya. Terus sebenarnya kamu lihat kondisi seperti ini, kamu harus miris, sedih sebenarnya. Kan tanggung jawab OJK ya. Sudah Waktu Pak. buat BI dulu, waktu di BI, waktu mahasiswa IBS magang di BPR, kebetulan ketemu sama BI. BI itu juga merasa kalau BPR-nya kinerja nggak baik di suatu provinsi, dia merasa bersalah itu. Ya, Iya Pak. kalau ini nggak benar kan, orang monitor nggak benar, ya, kurang tegas itu terhadap BPR itu, ya, kurang tegas masih, ya. Di dulu masalah BPR kita efisienan itu, maka BPR yang besar di Jawa itu makin established. Tapi BPR kecil gampang tutupnya, ya, tutup. Ya. Di Jogja itu banyak besar, Jogja, di Lampung ya, Bali itu besar, di Jawa Timur ya sebesar. Makin besar makin bagus malah. Ya. Makin sekarang skala ekonomi betul Pak, mungkin skala ekonominya itu nggak cukup ya. Ya. Itu mengangkat overhead. Dan itu gaji kalau udah kecil, udah direktur kecil, gaji kalau kecil. Bukan ABS kan nggak mau masuk BPR, kecil udah besar. Waktu kita bawa magang di BPR, satu pun nggak ada minat ke BPR karena mereka udah melihat kondisi BPR itu. Jadi nggak ada minat mereka karena sekarang mahasiswa EBS berminat karena nggak pernah lihat BPR. Ada yang berminat, beberapa orang kerja di BPR, Pak Mukis, alumni kita. Karena mereka nggak pernah lihat BPR seperti apa. Tapi kekatan pertama sampai angkatan ke-6 itu nggak mau kerja BPR karena mereka magang di BPR. Kalau bosan seminggu aja udah bosan minta pulang ke Jakarta. Seminggu udah bosan. Dari 2 minggu seminggu udah bosan. Ya, itu jadi itu yang sampai tadi jadi kamu tambahkan penjelasan sama perbaikan tadi itu. Ya, Itu Pak. aja. Jadi apa menarik sebenarnya skripsi kamu ini kalau seandainya analisis itu sesuai dengan pengalaman kamu di lapangan. Nah, itu dia. Ya. Kemarin Kalau sih terkait dengan, sorry Pak, terkait kalau dengan, kamu apa terjebak dengan kerja kelerek ya akibatnya kesannya nggak ada, ya. iya sih Pak. Ya kerja kelerek karena kan eh, mungkin bosnya yang tahu gitu, ya. Jadi kamu dengan belajar bikin skripsi ini analisis super tajam lah. Itu aja ya. Itu Pak Muklis. Ya. Ya, betul. Terima kasih, Pak.
Ya, Tika jangan takut-takut Tika. Tunjukkan bahwa saya secara manajerial ngerti nih BPR ini bagaimana gitu. Iya. Sehingga nanti itu akan mendorong atasan juga, wah ini Tika bisa dipromosikan nih gitu. Karena pemikiran strategis dan manajerialnya bagus gitu loh. Ngerti nggak Tika? Ya, jangan tenggelam di yang clerical tadi seperti Pak Sparta bilang. Kalau tenggelam di clerical nanti atasan mau mempromot Anda juga ragu-ragu gitu kan. Nah, Anda harus tunjukkan bahwa saya ngerti manajerial BPR ini. Saya ngerti bagaimana OJK harus memanage BPR-BPR yang diawasi ini. Saya ngerti bagaimana strategi setiap BPR seharusnya. Saya ngerti bagaimana strategi OJK dalam mengawasi BPR. Gitu loh. Nah, tunjukkan ke atasan bahwa saya punya pemikiran strategis manajerial. Sehingga nanti atasan akan mikir, oh ini Tika udah layak promosi. Nggak di bawah terus gitu. Ya, jangan ragu-ragu, gunanya kuliah, gunanya itu. Ya, Tika terus belajar ya, terus belajar, tunjukkan bahwa Anda punya kemampuan manajerial. Anda pasti masuk ke OJK kan belum sarjana kan, mungkin D3 gitu kan. D3, Pak. D3. Saya Nah, PPI. pasti Anda didorongnya ke pekerjaan-pekerjaan yang clerical gitu kan. Nah, sekarang dengan Anda kuliah S1 Anda harus tunjukkan bahwa pemikiran saya udah beda dengan dulu D3. Saya Atasan punya langsungnya kemampuan itu manajerial juga Pak, strategi. Pak Muklis. Ya. Atasan langsung dia kan mahasiswa bimbingan saya di S2. Oh, ya. Langsung. Nah, Siapa? udah cocok lah ini, cocok lah. Lupa namanya. Pak Teguh, Pak. Oh, Pak Tengku, Tengku Pak. Ah, Oh, bimbingan saya juga itu. Kemarin ya. kayaknya pengujinya Pak Muklis juga deh. Oh gitu, ya. Pak Muklis. Ini Cocok udah lah jadi. ini stafnya Pak, stafnya nih, staf di bawah dia. Ya. Ya udah cocok lah kalau gitu kan. Cocok lah kalau gitu ya. Itu anu kami ya. Ya, Pak. Itu arahan kami untuk karier Ika seperti itu. Iya, Pak. Ya, karena kita ini sejak berpuluh-puluh tahun bergaul dengan Bank Indonesia dengan ini tahulah bagaimana dulu. Saya dulu pertama kali masuk ke LPPI itu tanggal 1 Juni 1987. Saya itu disuruh ngajarin orang-orang clerical yang mau naik jadi manajerial. Jadi pengawas bank dulu waktu mau ada Pakto. Ya, waktu mau ada Pakto, Bank Indonesia itu mempersiapkan orang-orangnya untuk mengaudit bank nanti setelah lepas gitu kan, setelah diregulasi besar-besaran, itu Bank Indonesia harus punya tenaga kerja yang banyak. Nah, itulah saya disuruh ngajarin eh ya dasar-dasar akuntansi bank, audit bank, prinsip akuntansi bank gitu. Supaya mereka lebih siap dalam mengawasi perbankan. Dulu seperti itu. Dan beberapa tahun kemudian mereka karirnya udah naik. Bahkan pernah saya ketemu di Makassar itu udah jadi orang ketiga lah dari pemimpin cabang BI Makassar. Gitu. Padahal tadinya itu clerical juga itu. Clerical juga. Tapi berapa belas tahun kemudian dia udah jadi orang ketiga di Makassar. Gitu loh. Jadi harus ada seperti itu. Oke. Ya, kita bisa close dulu presentasinya, Pak. Iya, oke Pak. Oke. Terus Ya, silakan Tika keluar dulu ya. Iya, Pak. Mbak Bulan. Mbak Bulan. Mbak Bulan di mana nih? lagi karena kasih makan anak kali itu. Oh, cuma 3 orang. Bulannya nggak ada. Akademiknya nggak ada nih, Pak. Hah? Akademiknya nggak ada. Ada dia, ada. Cuma yang ada di sini Tapi cuma ada 3 ya. bertiga. Oh, mungkin Apa? dia terlempar kali, Pak. Itu lempar dia. Oh iya, nggak ada keluar Pak Muklis, keluar dia.
Saya coba telepon dulu ya. Iya. Halo Mbak Bulan. Oke, ditunggu loh, ditunggu itu form penilaian. Saya tunggu ya. Ini udah berapa tahun bimbing Pak? Dia sebenarnya 6 bulan Pak. Cuman ini sudah sebuah semester. Tapi 6 bulan pertama dia menghilang Pak. Oh, Udah melahirkan ya. karena hamil Oh, dan berarti ini dua kerja. semester kedua ya. Nah ini Hmm. semester kedua baru dia aktif lagi. Oh, gitu ya. Dia udah lulus semester lalu udah bisa lulus tapi ya nggak datang gitu. Hmm. 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 Sering sakit Pak. Waktu hamil sering sakit. Oh, gitu. Iya. Dan pengaruh kehamilan ini. Dia orang Hmm. ini Pak, orang sekampung masa kebetulan nih ke Kuretaji, Pariaman. Oh, gitu. Pariaman Dia kebetulan masuknya dari mana Pak? di OJK Dari Jakarta apa langsung ke Riau? di Riau kan waktu ada promosi OJK ada waktu itu mengundang semua OJK di daerah kan. Hmm. Terus sama si Itulah OK1 mereka mereka OJK ke OK1 IBS ya. OK1 dulu kan kita ketemu sama semua sekarang OJK itu. Ya, OJK Pekanbaru, OJK Nah, mana, kemarin OJK yang mana Padang gitu ya. juga ada. Tapi Padang bukan diri Hmm. kan. Buat akhirnya. Hmm. 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 Ada Pekanbaru ada itu. Ya, 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 ya. Termasuk bosnya juga ikut juga. Hmm. Oh, Tengku, itu. Ya, Tengku. ya, ya. Ada 3 Pak OJK satu Pak Tengku, Pak siapa yang dari Medan 2, terus sama saya bimbingannya. Ya, ya, ya. Itu tepat waktu itu Wah, sesuai dengan 2 iya, satu ya. tahun. Apalagi MM pasti udah nggak ada hambatan tuh kalau udah itu kan, kalau udah unggul Iya, ya. Ini kalau S1 cepat unggul juga nggak ada masalah lagi bisa. OJK iya, kan kita mengundangnya udah enak gitu loh. iya. Makanya beruntung Pak yang 3 itu Ya, wisuda pada halo. saat udah unggul Pak wisudanya. Beruntung mereka bertiga itu. Nah, itu bagus kan? Ya. Iya. Halo Mbak Ulan. Halo Mbak Bulan. Pak Sparta kemarin nggak ikut ya sama yayasan ya Pak? Ya ada acara konferen itu Pak, konferen apa? Oh iya, di Atma Jaya ya Pak? Ya Kia di Atmajaya. Oh iya, 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 iya. Kebetulan Wah, Pak nggak ada gunanya tuh Pak. Nggak ada Hah? gunanya Pak. Udah buntu Pak. Deadlock udah Deadlock. deadlock tuh. Ya Udah di nggak ada awal sudah gunanya itu. prediksi Pak, karena mereka nggak punya solusi Pak. Ya, mereka nggak punya solusi. Mereka Solusi udah dan nggak pokoknya mikir. eh, pembina bilang begini ya begini gitu ya Pak ya. Iya, Iya. nggak ada inisiatif kreasi dia untuk mengatasi masalah nggak ada. Iya betul, betul. Ya cari aman, Pak. Dia Cari cari aman aman semua. berupaya Cari cari aman gitu investor, ke pengurusnya Sampai tuh. ke atas cari aman. Ya. Padahal kalau ini sampai ke Dikti atau sampai ke Depnaker ya tetap aja nggak aman. iya, Iya kan? habis itu. Ya dia Iya. dipanggil lah, Pak. Hah? Dia dipanggil pengurus sama pembinanya. Mau tanggung Iya, jawab Sekarang nggak? iya. nggak ada upaya dia untuk merger, cari investor, nggak ada Pak. Hmm, hmm. Tapi Diki juga nggak ada, Diki nggak ada Ya upaya itu. mungkin kalau gitu kita diemin aja juga bagus kali ya biar nanti dipanggil Dikti, dipanggil Depnaker gitu kan? Iya nggak? Harusnya Iya, Pak. harusnya kita umumkan aja. Barulah nyaho dia gitu kan? Ya, kalau Mending kita kita diamin, undangin itu, Pak. kita publish sih Pak, biar tahu deh Pak. Nah, itu dia. Publish deh. Kalau gini dia enakan Hmm. dia tuh, nggak enak Iya sama kita. betul. Enggak, eranya gini Pak, kita suruh diam, tapi di dia nggak ada upaya apa-apa. Nah, iya. Kan aneh itu.
Hmm. Mesti dia berupa keras untuk mengatasi ini, suruh kita diam apa-apalah. Hmm. Kita diamin, tapi dia nggak ada upaya apa-apa, kemana-mana nggak jelas. Hmm. Naskahnya, ya, Tika. Ya, Pak. eh Tadi catatannya banyak ya, dan Ya, itu harus diperbaiki. Jelas-jelas itu banyak salah ketik dan juga salah salah apa? Bukan cuma salah ketik itu, salah salah Analisis. artinya juga salah kebalik tadi ya. ya, Seperti Pak. pengertian membaca regresi tadi itu keliru tuh. Jadi semua harus dibetulkan ya. Ya, Pak. Semua harus dibetulkan, tapi secara keseluruhan kami menilai Tika lulus dengan nilai 82, yaitu A ya. Selamat Kasih, ya Pak. Tika, tapi tentu dengan catatan bahwa semua perbaikan tadi harus dikerjakan, Tika. Iya, Pak. Dalam Ya. waktu sekitar 2 minggu ini harus segera dikerjakan, karena itu fatal ya kalau nggak dikerjakan, itu betul-betul fatal. Dan kemudian ini harus diterbitkan sehingga harus dipublikasikan sehingga ya waktu publish itu tentunya semua kesalahan harus bersih. Ya, Oke? ya, Pak. Ya. Ya, Ya, jadi sekali lagi selamat Tika, bekerja sebaik-baiknya di OJK ya. terima kasih, Pak. Tingkatkan dulu pengetahuan, kalau perlu konsultasi apa dengan kita, kami siap ini dosen-dosen ya, Ya, Pak. untuk meningkatkan karir Tika di OJK. Oke, silakan Pak Dik-Dik, kemudian Pak Sparta. Pak Dik-Dik dulu. Udah cukup, Pak. Oh cukup, oke. Pak Sparta. Oke, Pak Muklis, selamat Tika ya. Terima kasih ya, Pak. Akhirnya selesai juga ya. Jadi, setelah kesibukan sama melahirkan anak ya, itu akhirnya selesai juga. Dan perlu diingat, ini selesai satu ini ada pengaruh terhadap karir kamu di OJK itu. Ya, Pak. Sama cara berpikir ya, kemudian cara analisis. Udah tunjukkan kamu itu beda sama anak D3 sebelumnya gitu. Beda. Iya. Kalau sama ya percuma aja kan kamu kuliah. Dan nanti dipertajam lagi analisis kalau kamu S2, ambil S2 di IBS juga. Lebih tajam lagi karena S2 kan lebih dalam analisisnya. Itu lebih bagus lagi. Jadi sekolah itu bukan hanya gelar tapi memperkuat keilmuanmu, memperkuat cara berpikir logisnya. Kemudian memperkuat dalam memandang masalah dan penyelesaian masalah sistematis. Itu tujuan sekolah itu. Kalau kamu bisnis ya mempertajam dalam analisis bisnis kamu dan menguatkan kinerja bisnisnya. Bukan hanya sekedar untuk jadi gelar ya. Kalau kuliah itu gelar nggak penting, penting ilmunya dapat itu penting. Iya, Pak. Itu yang harus kamu camkan. Ini itu aja yang saya sampaikan dan kirim salam sama suaminya ya, Iya, suaminya, Pak. ibunya ya. Pak, saya izin boleh Nah, menyampaikan sesuatu, Pak. Ya, boleh silakan silakan. habis ini kamu kok. Ya, udah silakan. Ya, Silakan. udah. Ya. Terutama terima kasih banyak kepada Pak Sparta. Saya banyak terbantu sama Bapak. Bapak cerewetin saya. Terima kasih, Pak. Saya senang Bapak cerewetin terus, Pak. Apa dan terima kasih juga Pak Muklis, Pak Dik-Dik. Pada saat Sempro juga sudah mendoakan saya lahiran lancar. Alhamdulillah 2 hari setelah Sempro saya lahiran, Pak. Alhamdulillah. Jadi memang Berarti benar-benar udah nunggu berapa saya bulan usia Sempro, Pak. bayinya nih? Udah mau 6 bulan, Pak. Udah mau makan minggu Oh, depan. Awal Lagi-lagi puasa. perempuan, ya? Lagi-lagi Alhamdulillah. perempuan. Perempuan, Pak. Alhamdulillah. Perempuan. Pak Mantu Hmm, itu. Jadi banyak Alhamdulillah. penerus suku Caniagonya, Pak. Oh iya. Hmm, Terima kasih Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih semua Bapak Ibu bagian akademik juga. Mbak Ulan juga banyak membantu saya. Kak Prodi juga semuanya. Saya sangat-sangat terbantu karena dari awal saya masuk IBS juga sudah disarankan sama Kasubag saya. Cobalah di hmm, tempat yang ya maksudnya jangan jangan di Riau, kalau bisa coba cari kampus yang bagus yang gimana ya. Akhirnya terpilih IBS dan hmm, sampai akhirnya hari ini saya bisa menyelesaikan walaupun melewati dengan hamil dan melahirkan dan membesarkan anak. Alhamdulillah selesai hmm, juga semuanya nggak terlepas dari bantuan Pak Sparta, Pak Muklis, Pak Dik-Dik yang saya hubungi mendadak tiba-tiba. Maaf ya Pak yang sudah mengganggu waktunya. hmm. Cukup Pak dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, terima kasih.
Selamat dan jangan berhenti terus karirnya tingkatkan. Peran Anda di OJK itu sangat penting ya. Ya, Pak. Masyarakat itu sangat eh, sangat kehidupan perekonomian ini sangat ditentukan oleh perbankan. Ya, kalau perbankannya bagus, perekonomian akan bagus. Dan tugas OJK itu adalah mengawasi perbankan, gitu. Ya, dan lembaga-lembaga pembiayaan lain. Nah, jadi OJK ini sangat penting bagi masyarakat. Ya, kalau sampai perbankannya bermasalah, BPR bermasalah, lembaga-lembaga keuangan bermasalah, itu masyarakat pasti akan dirugikan. Ya, jadi OJK itu penting. Ya, karena mengawasi lembaga keuangan yang menentukan baik buruknya perekonomian. Ya, jadi sebagai pegawai OJK itu harus benar-benar serius bekerja supaya bank-bank, BPR, lembaga keuangan semua bagus. Itu menentukan baik buruknya perekonomian. Ya, karena dia mengintermediasi keuangan. Uang itu satu komoditi yang sangat penting bagi perekonomian. Gitu ya. Ya, Nah, Pak. itu harapan kami dari dosen-dosen IPS. Baik, dengan demikian kita akhiri sidang dari Reftika Lestari dengan hasil yang baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu Pak, foto Pak, foto. Oke, foto dulu. Oke. Sampai ketemu di wisuda ya, Pak. Saya Ya, ke Oke. Jakarta. Iya. Kita foto dulu ya. Foto dulu. Oke, hitung ya, senyum ya. Yuk, 1, 2, 1, 2, 3. 3. Ya. Oke. Oke. Wisuda ke Jakarta ya? Insya Allah, Pak. Ya, oke. Jangan lupa saya Pak Muklis, Pak Didik ya, foto ya. Sama. Yuk, Pak Muklis, Pak Muklis, makasih Pak Muklis. yuk. Ya. Terima kasih Pak Terima Sparta, kasih. Ya, sama-sama Pak Mbak Muklis. Ulan. Ya, selamat Ya. Mbak Riftika. Terima kasih, Mbak Ulan. Kita malam minggu Sama. ujian. Oh, Pak. Iya, ini malam minggu ya? Malam minggu, Pak. Malam minggu jam Minggu, 7. Pak. Aduh, sampai jam 9, setengah 9 ini. Nggak apa-apa, Pak. Oke, terima kasih.